Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi membuka Rakernas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas pada 21 Februari 2022. Dalam Rakernas tersebut, Jokowi menyampaikan 5 hal penting, diantaranya terkait pemanfaatan teknologi terkini dalam membantu mengoptimalkan tugas Basarnas. Selain itu, Jokowi juga meminta Basarnas untuk membuang ego sektoral dan memperkuat sinergitas dengan lembaga terkait dan seluruh elemen masyarakat. 50 tahun emas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas tahun 2022 dimulai. Presiden Joko Widodo membuka secara resmi rapat kerja nasional Rakernas 50 tahun emas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas yang digelar melalui video conference di Istana Negara Jakarta pada Senin 21 Februari 2022. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ke depan tantangan Indonesia dalam menghadapi situasi kedaruratan akan semakin besar. Presiden mengatakan Indonesia memiliki risiko tinggi bencana alam dan kondisi-kondisi lain yang membahayakan nyawa manusia, di mana musibah dan bencana lainnya sulit untuk diprediksi, bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Oleh karena itu, menurut Presiden, kesiapsiagaan dan kewaspadaan sangat penting, sehingga tim SAR dituntut harus cepat dan sigap, mampu memberikan pertolongan secara cepat dan tepat dalam kondisi apapun. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pembukaan Rakernas Basarnas tahun 2022 ini, Presiden menyampaikan 5 hal penting. Yang pertama, Presiden meminta Basarnas terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi sehingga bisa membantu dan memudahkan kerja Basarnas. Kedua, Presiden juga meminta Basarnas untuk terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Selanjutnya, Basarnas juga diminta untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi dengan lembaga terkait, termasuk organisasi kemasyarakatan dan juga pihak swasta. Keempat, memperkuat pencegahan, mitigasi, dan antisipasi bencana. Dan terakhir, Jokowi meminta melalui Rakernas kali ini, Basarnas mampu melahirkan gagasan-gagasan yang inovatif dan implementatif. Tantangan kita dalam menghadapi situasi kedaruratan akan semakin besar. Tetapi, dalam situasi apapun, pelayanan SAR harus sigap dan cepat untuk menyelamatkan setiap jiwa manusia. Oleh karena itu, saya perlu tegaskan beberapa hal. Yang pertama, perbanyak inovasi dengan memanfaatkan teknologi. Ini wajib. Teknologi SAR sudah berkembang dengan cepat dan semakin canggih, yang bisa membantu, memproyeksi, dan menganalisa secara cepat dan akurat, dan dengan penanganan yang lebih tepat dan akan lebih efektif. Yang kedua, terus tingkatkan kompetensi SDM. SDM SAR harus memiliki kompetensi yang tinggi, keahlian yang relevan dengan kebutuhan situasi hari ini, dan pastikan keselamatan tim SAR yang sedang bekerja. Yang ketiga, perkuat sinergi dan kolaborasi. Kerja SAR adalah kerja terpadu dengan melibatkan kementerian, melibatkan lembaga pemerintah, melibatkan TNI, melibatkan Polri, badan usaha, melibatkan organisasi kemasyarakatan dan potensi SAR lainnya. Dan buang jauh yang namanya ego sektoral. Buang jauh-jauh yang namanya ego sektoral. Yang keempat, perkuat pencegahan, mitigasi, dan antisipasi. Yang juga sangat penting, lakukan edukasi, pelatihan-pelatihan teknis SAR secara masif kepada masyarakat. Dari Jakarta, Juli Suwardi dan Ketut Sumadiase melaporkan.